Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan operasional lintas raya terpadu atau LRT Jabodetabek di stasiun LRT Cawang, Jakarta pada Senin 28 Agustus kemarin. Dengan beroperasinya moda transportasi tersebut, Presiden Jokowi ingin masyarakat beralih menggunakan transportasi umum. Presiden Joko Widodo meresmikan operasional kereta api ringan lintas raya terpadu atau LRT Jabodebek di stasiun LRT Cawang, Jakarta pada 28 Agustus, di mana Presiden didampingi oleh sejumlah menteri terkait seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebut bahwa pembangunan LRT Jabodebek bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta akibat penggunaan kendaraan pribadi, di mana setiap harinya ada 996.000 kendaraan pribadi yang masuk ke ibu kota, sehingga membuat Jakarta masuk ke dalam 10 kota termacet di dunia. Sehingga dia berharap dengan beroperasinya moda transportasi dengan jalur sepanjang 41,2 km tersebut, membuat masyarakat dapat beralih menggunakan transportasi umum, sehingga mampu mengurangi kemacetan serta polusi udara di Jakarta. Oleh sebab itu, kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, kereta bandara, agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. LRT Jabodebek menjadi wujud modernisasi transportasi publik dengan berteknologi perkeretaapian yang semakin mumpuni, dan kita harus bangga karena ini dikerjakan para anak bangsa. Pembangunan LRT Jabodebek menelan anggaran 32,6 triliun rupiah dengan 18 stasiun yang menghubungkan wilayah Jakarta dengan sejumlah kawasan penyangganya, Bekasi, Depok, dan Bogor. Kemenhub menetapkan tarif LRT Jabodebek sebesar Rp5.000 untuk perjalanan jauh maupun dekat selama promosi hingga akhir bulan September. Selanjutnya akan berlaku tarif normal sebesar Rp5.000 untuk kilometer pertama dan Rp700 untuk setiap kilometer selanjutnya. Pemirsa, Badan Keamanan Laut atau Bakamla Republik Indonesia mengikuti latihan bersama 20 negara di kawasan Indo-Pasifik. Komandan Kapal Negara Pulau Marore 322 Letkol Bakamla Yuli Eko pada Minggu 27 Agustus mengatakan hal ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan stabilitas keamanan maritim teritorial. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI mengikuti latihan bersama rutin setiap tahun yang diselenggarakan oleh United States Navy bersama 20 negara lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama multilateral negara di kawasan Indo-Pasifik serta menciptakan stabilitas keamanan maritim. Komandan Kapal Negara Pulau Marore 322 Letkol Bakamla Yuli Eko saat ditemui Antara pada Minggu 27 Agustus mengatakan, latihan ini penting bagi Indonesia karena sepanjang Selat Malaka hingga Selat Singapura adalah kawasan yang rawan terhadap tindak kejahatan laut. Dalam latihan ini, 7 orang pasukan Bakamla RI berhasil menyelesaikan misi menangkap kapal penyelundup narkoba seberat 5 kg di perairan Kepulauan Riau. Skenario, kita memberhentikan satu kapal kargo, kemudian tim IBSSK Pulau Marore berhasil on board dan menguasai kapal tersebut. Selanjutnya dilaksanakan screening di mana barang atau simulasi narkoba ini disembunyikan oleh kru kapal. Kedepannya berharap bersama TNI Angkatan Laut dapat lebih meningkatkan keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia melalui patroli rutin di kawasan rawan dan batas negara.
Pemirsa, Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas ke-16 resmi dibuka pada Minggu 27 Agustus di Palembang Sport and Convention Center. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo meminta para atlet untuk tidak hanya mengejar kemenangan saja, melainkan memaknai setiap progresnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo membuka Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas ke-16 tahun 2023 pada Minggu 27 Agustus di Palembang Sport and Convention Center, Sumatera Selatan. Popnas tahun ini dijadwalkan berlangsung hingga 3 September. Dengan total 22 cabang olahraga, ajang ini diikuti oleh 5.266 atlet dari 34 provinsi di Indonesia. Mereka akan memperebutkan 1.143 medali. Pertandingan dari 11 cabang olahraga dilakukan di Jakabaring Sport City dan sisanya tersebar di sejumlah lokasi di Palembang. Para pelajar peserta, maksimalkan kemampuan dan semangat kalian dalam bertanding, tapi harus diingat kembali, dalam Popnas ini yang diraih, yang dikejar itu bukan sekedar menang dan kalah, tapi adalah bagaimana belajar berinteraksi, bersosial, dan bertanding dengan saingan-saingannya di nasional. Menpora menambahkan Popnas 2023 sekaligus menjadi ajang mencari bibit atlet unggulan untuk nantinya diikutsertakan pada pertandingan Asian School Games. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern.
Ayo borong segera batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Tim Program Kemitraan Masyarakat atau PKM, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, memberikan pelatihan pengolahan sampah organik domestik kepada anak-anak dan remaja di Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Bukit Gado-Gado, Kota Padang. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan anak muda dalam mengolah sampah, khususnya sampah rumah tangga, sehingga dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan 19,45 juta ton sampah pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 39,63% diantaranya berasal dari sampah rumah tangga. Tingginya kontribusi sampah rumah tangga yang umumnya merupakan sampah organik inilah yang melatar belakangi tim Program Kemitraan Masyarakat atau PKM, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, memberikan pelatihan pengolahan sampah organik domestik pada Minggu 27 Agustus. Pelatihan ini diberikan kepada anak-anak dan remaja dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR Bukit Gado-Gado, Kota Padang. Pokoknya sampai masuk dalam itu. Dengan adanya pelatihan ini kepada adik-adik anggota komunitas PIKR Gado-Gado ini diharapkan ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah sampah, terutama khususnya yang hari ini mengolah sampah domestik. Rencananya sih ya, mau mencoba sih di rumah cara-caranya, pengen dicoba. Jadi kalau berhasil kan kasih tahu sama teman, dibagikanlah informasinya cara-cara pembuatannya gitu. Pelatihan pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik sangat bermanfaat dalam upaya mengurangi jumlah sampah yang ada di Indonesia.
Semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah organik, maka akan berdampak terhadap berkurangnya pencemaran lingkungan. Ratusan siswa di Kota Makassar mendapatkan sosialisasi dari Aliansi Peduli Hewan Indonesia atau ADHI pada Minggu 27 Agustus. Ratusan siswa tersebut diajarkan bagaimana cara melindungi dan hal apa saja yang dapat menyakiti hewan. 100 siswa di Kota Makassar diajak untuk memahami bagaimana cara melindungi hewan dan tindakan apa saja yang termasuk menyakiti hewan. Ajakan ini dilakukan oleh Aliansi Peduli Hewan Indonesia Minggu 27 Agustus. Ketua Umum Aliansi Peduli Hewan Indonesia Makassar, Nino Mone, mengatakan banyak hal yang harus dipahami oleh anak sejak dini. Utamanya kebebasan dalam hak asasi hewan, yakni hewan harus bebas dari rasa haus dan lapar, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas untuk berekspresi sesuai dengan tingkah laku alami, bebas dari rasa takut dan tertekan, serta bebas dari sakit. Kami sasarannya memang ke anak-anak dulu nih, anak-anak usia dini, SD dan TK gitu ya. Soalnya banyak perlakuan yang tidak sesuai atau melanggar kesejahteraan hewan yang dilakukan oleh anak-anak yang tidak paham terhadap undang-undang perlindungan hewan. Jadi niatnya hanya untuk main-main, niatnya hanya untuk sayang-sayangan, tapi menyiksa hewannya. Nah, tugas kami, salah satu tugas kami dari Aliansi Peduli Hewan Indonesia adalah memberikan edukasi. Para siswa juga diajari jika ada yang menyakiti atau melanggar hak hewan, maka akan dihukum. Aturan dan hukuman ini ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 302 tentang tindak pidana penganiayaan hewan. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Pemirsa, Muslim Lifestyle Festival atau Muslim Life Fest yang merupakan pameran bisnis produk halal dan industri syariah digelar di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD pada 25 hingga 27 Agustus. Muslim Life Fest 2023 mengusung tema kolaborasi antar umat yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Pameran Muslim Life Festival digelar di ICE BSD Tangerang Selatan pada 25 sampai 27 Agustus. Gelaran yang diselenggarakan oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI ini telah menjadi trendsetter perkembangan bisnis produk halal dan jasa di tanah air. Ketua Umum KPMI Rahmat Sutarna Semarpaung menyampaikan, seiring meningkatnya minat masyarakat membeli produk halal, event bertajuk kolaborasi untuk umat ini diharapkan dapat menjadi ajang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Sistem Jaminan Produk Halal, itu semua produk makanan dan minuman, kemudian jasa sembelihan, produk sembelihan, produk penolong maupun produk pembantu untuk makanan dan minuman itu sudah harus bersertifikat halal. Jadi ini adalah tantangan ya buat kita semua pelaku usaha di industri ini untuk bisa comply terhadap regulasi tersebut. Event pameran ini melibatkan 250 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua. Sejumlah pelaku usaha memanfaatkan event Muslim Life Fest sebagai ajang promosi dan peluncuran produk baru. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar menggelar International Student Festival di GOR Unhas. Kegiatan ini untuk membangun rasa kebersamaan dan mengenalkan budaya antar negara dengan melibatkan mahasiswa internasional yang berkuliah di Unhas. Untuk lebih mendekatkan mahasiswa internasional dengan mahasiswa lokal di Universitas Hasanuddin Makassar, kampus terbesar di timur Indonesia itu menggelar International Student Festival pada Minggu 27 Agustus. Wakil Rektor Unhas Muhammad Ruslin di sela pembukaan festival mengatakan, festival perdana ini digelar untuk membangun rasa kebersamaan sekaligus saling mengenal budaya antar negara. Halal, alhamdulillah. Ini yang pertama, International Student Festival
kami sangat berharap kita akan membangun atmosfer kebersamaan. Karena sekarang saat ini di Universitas Hasanuddin itu sudah ada terdiri dari 22 negara student yang ada di Universitas Hasanuddin. Jadi kami ingin merangkul mereka untuk hidup bersama, saling support, saling membantu, dan ini untuk kemajuan pencapaian cita-cita mereka. Sebanyak 14 booth ditambah 5 pojok atau corner sejumlah negara sahabat turut memeriahkan festival. Termasuk aneka tari tradisional dari beberapa negara seperti tari bara dari Timur Tengah dan juga tari kipas dari Jepang. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.